Ya rasional dong. Masa Presiden Jokowi mengambil orang, misal Anda Nopel Bakmumin menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta, tiba-tiba 1 hari setelah dilantik Anda mengerahkan massa untuk mengepung istana. Gila gak? Kan mikir presiden juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Ini ada apa ini Nopel Bakmumin? Dia akan mengepung balai kota katanya. Ini baru 1 hari loh. Bapak Budi Hartono menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta dan baru membuka tadi posko pengaduan, dan banyak warga DKI Jakarta yang datang antusias karena semasa Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan posko pengaduan nggak ada, sekarang dibuka lagi, antusias warga. Kok kenapa ini Nopel Bakmumin yang marah-marah? Dia akan menggeruduk balai kota katanya. Ya apa nih persoalannya nih ya? Kita baca nih beritanya. Tokoh kelompok 212 Nopel Bakmumin menilai pilihan Heru Budi Hartono sebagai pejabat Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan adalah murni karena pertimbangan politis untuk melayani rejim. Waduh. Katanya pertimbangan politis untuk melayani rejim. Kalau pertimbangan politis saya sepakat dan memang seharusnya. Untuk kemudian ikut terhadap komando presiden pun itu memang seharusnya menurut saya. Terus yang mesti dilayani siapa? Anda gitu. Jadi demi kepentingan PA212 mestinya, bukan demi pertimbangan rejim. Aduh, ini Nopel ada-ada saja. Ditaruhnya Heru Budi Hartono jelas demi kepentingan politik rejim saat ini. Ya iyalah memang saya kira ya rasional dong. Masa Presiden Jokowi mengambil orang, misal Anda Nopel Bakmumin menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta, tiba-tiba 1 hari setelah dilantik Anda mengerahkan massa untuk mengepung istana. Gila gak? Kan mikir presiden juga. Nih siapa nih yang mesti menggantikan Anies Rashid Baswedan? Yang pertama yang jelas bisa kerja, bukan hanya berkata-kata. Yang kedua bisa ikut komando rejim presiden. Ya itu rasional bos. Masa yang bisa ikut komando PA212 udah aja itu mah anggota FPI. Kalau ada yang mau menjadi anggota FPI baru harusnya ikut komando rejim Nopel Bakmumin. Kalau yang menjadi PJ Gubernur DKI ya mesti ikut komando rejim Jokowi. Mana sih ini Nopel nih? Lanjut. Untuk mempersiapkan suara Jakarta diarahkan kepada kekuatan oligarki karena Jakarta rawan untuk dikuasai oleh oligarki seperti kawasan reklamasi. Ini udah dibuka posko pengaduan. Jadi bukan hanya untuk kepentingan rejim. Rejim mempertimbangkan Budi Hartono mampu melayani masyarakat. Dengan udah terbukti 1 kali lagi dan sekarang berbondong-bondong datang ke balai kota masyarakat membuka posko pengaduan yang telah 5 tahun hilang. Artinya jangan juga Anda punya imajinasi buruk terus terhadap kebijakan, keputusan, kepentingan rejim. Karena rejim juga berpikir kepentingannya mesti sejalan dengan kepentingan rakyat. Begitu Pak Nopel ya. Ia menilai Heru Budi Hartono bukanlah sosok pilihan warga Jakarta. Nopel menduga nantinya Heru akan mengutamakan kepentingan oligarki ketimbang rakyat Jakarta. Bukanlah sosok pilihan warga Jakarta.
Ini lebih gak rasional lagi. Anda kemarin lihat gak video berseliweran bagaimana kemudian para ASN dan masyarakat DKI menyambut sangat luar biasa Bapak Budi Hartono. Bahkan ada yang sampai teriak-teriak merdeka, merdeka, merdeka. Nah, pertanyaan kita kan sederhana. Kenapa sampai ada masyarakat yang berteriak merdeka di saat kedatangan Bapak Budi Hartono? Kenapa? Berarti kan ada kekecewaan yang mendalam selama 5 tahun kepemimpinan Anies. Seolah nggak merdeka. Bahkan komentar-komentar di Twitter ada yang sampai mengatakan balai kota itu menyeramkan katanya selama 5 tahun. Beda ketika masa Presiden Jokowi dan Ahok kan gitu. Lanjut. Aduh. Ini jadi Anda jangan juga atas pertimbangan politik jahat Anda menuduh sesuatu yang belum terbukti, Pak Novel ya. Ditaruhnya Heru adalah arogansi rejim dan ini bukan pilihan warga Jakarta dan bisa dipastikan rakyat Jakarta akan menjadi nomor 2 dibanding penduduk reklamasi tambahnya. Bisa dipastikan. Siapa dia gitu loh ya. Siapa Novel? Lanjut. Bagi Novel, Anies Baswedan adalah sosok antitesa oligarki. Untuk itu ada upaya sistematis menyingkirkannya, termasuk dengan menyamakan jadwal pilkada serentak dan pilpres. Satu kali lagi kata Novel nih, Anies Baswedan adalah sosok antitesa oligarki. Antitesa bos, antitesa, kebalikannya antitesa tuh. Yang kemarin pernah diucapkan oleh politisi Nasdem ya kalau nggak salah tuh. Kalau nggak salah, kalau salah ralat. Dan itu, rame publik tuh. Antitesa bayangkan. Iyalah, masa Anies kan diangkat, diagung-agungkan, didewakan oleh Anda dan kelompok Anda. Kan itu. Dan itu memang pasti kebalikannya Presiden Jokowi. Pasti. Pilkada serentak dibarengi pilpres serta pileg jelas adalah agenda busuk untuk menjegal Anies karena dia simbol perlawanan oligarki yang telah 85% membebaskan pajak kepada warga yang tidak mampu agar bisa mempertahankan tanahnya tidak digusur oleh oligarki, sehingga Anies sangat membahayakan oligarki. Jelasnya. Lanjut nih sedikit lagi. Heru Budi Hartono dinilai Novel punya rekam jejak yang sama seperti gubernur sebelumnya, yakni Basuki Cahayapurnama, Ahok. Ia menilai Heru adalah copy paste Ahok yang sama-sama terlibat kasus-kasus lama. Tak tinggal diam, Novel mengancam akan melakukan perlawanan jika nantinya Heru kembali berulah sebagaimana di era Ahok, di mana selama ini memimpin Jakarta banyak kebijakannya yang bermasalah. Heru Budi Hartono punya rekam jejak ikut serta atas kejahatan ketika Ahok menjabat. Di antaranya kasus sumber waras, kasus tanah Cengkareng dan lain-lain. Dan juga Heru diduga ikut serta atau sekurang-kurangnya terlibat dalam kasus markup harga pengadaan bus Transjakarta ketika era Jokowi katanya. Kalau yang kami khawatirkan terjadi lagi, maka kami dari Spirit 212 tidak akan segan-segan mengepung balai kota karena saya dan kawan-kawan ketika itu sudah jadi korbannya kezaliman Ahok sampai saya beserta 17 orang FPI ketika masuk penjara melawan kezaliman Ahok. Jelasnya siapa yang dizalimi? Ini kayaknya kebalikannya loh. Bukan PA212, bukan Novel Pak Mumin yang dizalimi oleh Ahok, tapi Ahok yang dizalimi oleh mereka dengan isu-isu yang
Kita tahulah kencengnya bagaimana Pilkada DKI Jakarta. Sampai di penjara Ahok. Sampai di penjara, bos. Karena tekanan massa PA 212 pada saat itu. Bagaimana brutalnya. Lihat katanya PA 22 yang dizolimi Ahok. Lembok yang mikir lah, bos. Siapa yang dizolimi? Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Benerin dulu giginya Pak Novel biar ngomongnya agak waras sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.